simulator SIM dengan tersangka Irjen Joko Susilo hari ini dilimpahkan ke tahap penuntutan. Meski demikian, KPK masih melakukan pencarian aset-aset milik mantan Gubernur Akpol tersebut. Sulawesi Tengah terlibat tawuran menggunakan parang, bom molotov hingga senjata api rakitan. Aparat kepolisian dan TNI turun tangan dengan senjata lengkap membubarkan paksa aksi tawuran tersebut. Partai Demokrat Ignatius Mulyono kembali menjalani pemeriksaan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Anggota DPR itu diperiksa sebagai saksi untuk mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum dalam kasus gratifikasi proyek Hambalang. Peristiwa, perkembangan berita terkini lainnya dapat Anda saksikan di program Lintas Petang jam 16 waktu Indonesia Barat. Saya Finisia Wibawa, terima kasih. Sampai jumpa. Ditangkap. Mereka dibekuk saat hendak menyeberang di Pelabuhan Merak, Banten. 2 diantaranya ditembak mati polisi karena berusaha kabur saat diminta menunjukkan keberadaan senjata api dan pelaku lainnya. Perahu cepat Putra Asmara yang tenggelam di perairan Sungai Musi ditemukan tim SAR. Gara-gara berebut lahan limbah industri, ratusan warga dari 2 LSM di Karawang, Jawa Barat bentrok. Masa semakin beringas karena tak ada petugas saat bentrokan terjadi. Motor dan mobil pun dibakar. Cililin, Bandung Barat. 3 jenazah korban longsor di Kampung Nagrok, Desa Mukapayung, Cililin, ditemukan tim SAR di balik reruntuhan material tanah. Kedua korban berjenis kelamin perempuan. 1 jenazah diantaranya ditemukan tidak utuh. Pencarian dan evakuasi korban longsor di Nagrok, Desa Mukapayung, Cililin, Bandung Barat hingga saat ini terus dilakukan. Medan yang sulit dan belum adanya alat berat membuat proses evakuasi pun terhambat. Kita segera bergabung dengan reporter Dera Endah dari lokasi musim berkendara kerap menimbulkan korban jiwa seperti yang terjadi di Jember, Jawa Timur berikut ini. 2 pengendara motor tewas setelah bertabrakan dengan sepeda motor roda 3 di Jalan Raya Kecamatan Gumukmas. Korban tewas berstatus mahasiswa dan pelajar SMA. Warga negara Jepang yang berlabuh di Sibolga, Sumatera Utara ludes di amuk api. Saat kejadian, pemilik kapal tidak berada di lokasi. Kita beralih ke kasus lainnya. 3 orang yang berboncengan motor tewas setelah tertabrak bis pariwisata di jalur Pantura, Situbondo, Jawa Timur. Kecelakaan maut tersebut juga mengakibatkan bis terguling ke sawah dan membuat puluhan orang penumpangnya terluka. Bocah 9 tahun yang tewas ditusuk tetangganya sendiri masih dalam penyelidikan. Pelaku yang diduga memiliki riwayat gangguan kejiwaan kini menjalani pemeriksaan psikologis di Rumah Sakit Jiwa Grogol. Nama gedung Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang ambruk hari Sabtu lalu belum diperbaiki. Wakil Ketua KPK Bambang Wijoyanto mengatakan ambruknya atap sebagai sinyal KPK perlu memiliki gedung yang baru. Sono diperiksa sebagai saksi dugaan korupsi pembahasan proyek Pekan Olahraga Nasional di Riau. Lebih dari 2 jam, Agung Laksono diperiksa penyidik KPK. Sedemikian lintas peristiwa. Perkembangan berita terkini lainnya dapat Anda saksikan di program Lintas Petang jam 16 waktu Indonesia Barat. Saya Finisia Wibawa, terima kasih. Sampai jumpa. Di Solo menjalani reka ulang. Seluruh adegan reka ulang dijaga ketat polisi dan mendapat perhatian warga Solo. Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK datang ke Lapas Jabongan untuk memberikan perlindungan dan pendampingan terhadap 31 tahanan yang menjadi saksi penyerangan gerombolan bersenjata. Di saat yang bersamaan, tim investigasi Mabes TNI bertemu dengan Polda Yogyakarta membahas sinkronisasi penyelidikan penyerangan lapas. Ketua KPK Abraham Samad dinilai terbukti melanggar kode etik atas bocornya draft surat perintah penyidikan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum. Abraham lalai mengawasi sekretaris pribadinya Wiwin Suwandi sehingga terjadi kebocoran sprindik tersebut. Ke pengurus baru. Pengurus Dewan Pers yang baru terdiri dari 3 anggota lama dan 6 anggota baru. Sementara itu, Ketua Dewan Pers masih dijabat Bagirmanan dan wakilnya dipilih Margiono. Lantas Bali pemeras turis kini tengah diperiksa kepolisian Polda Bali. Jika terbukti, sanksi berat menjeratnya. Pemerasan itu terungkap setelah turis yang ditilang mengunggah video dari kamera tersembunyinya ke internet.